Bab 311. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Saudara Yang, kau datang. Yang Suangang memarkir mobilnya di lantai bawah dan melihat si Musang keluar dari pintu dengan wajah merah. Oh, bukankah ini saudara Huang? Dia berpakaian sangat bagus hari ini. Apakah dia akan menemui pacarnya? Yang Suan tertawa dan bercanda. Setiap kali dia melihat seekor musang, dia akan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saudara Yang, jangan mengolok-olokku. Orang sepertiku tidak bisa terjebak dalam hal-hal sepele. Seorang temanku mengundangku makan malam. Si musang menyentuh pecundang kecilnya dan tersenyum kembali. Dia berpakaian seperti biasa hari ini, rompi merah besar berlapis ganda, celana panjang hitam tebal yang dimasukkan ke ujungnya, dan ikat pinggang kanvas hijau militer diikatkan di pinggangnya. Menginjak sepasang sepatu turis bercat putih dan menyisir sedikit rambutnya, pakaiannya yang unik selalu bisa membuat kagum. Tentu saja bukan orang biasa yang bisa mengundangmu makan malam secara langsung. Yang Suan tersenyum. Setiap kali dia melihat seekor musang, dia tidak bisa menahan keinginan untuk berbicara lebih banyak. Si musang berkata dengan rendah hati, sebenarnya, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Aku juga sangat santai. Pihak lain bukanlah pria besar. Dia hanya seorang pria yang memiliki puluhan juta penggemar di mikroblog dan dinilai sebagai artis pria paling populer tahun ini. Dia telah memenangkan banyak penghargaan. Dia adalah bintang besar paling menonjol dari generasi muda. Petik 2. Awalnya, aku tidak ingin pergi. Kemudian, aku melihat bahwa sikap pihak lain begitu tulus dan lebih muda, jadi sulit untuk menolaknya. Yang Suan tertawa, kalau begitu kamu telah memberi banyak muka kepada orang-orang. Oke. Pergi makan malam dengan teman-teman bintang besarmu dan ingat untuk mengambil lebih banyak foto. Setelah itu, Yang Suan mengambil kunci mobil dan berjalan ke atas sambil tertawa. Si musang berteriak di belakangnya, aku tidak terbiasa mengambil foto, tetapi aku tidak bisa menolak jika dia meminta. Kantor loteng. Yang Suan mendorong pintu masuk dan melihat Zhou Ahu dan Long Xiaoman berbicara dengan nada merah. Kakak Yang, ketika mereka melihat Yang Suan, mereka bangkit dan menyapa. Yang Suan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian bertarung dengan baik? Senang, sangat senang. Wajah Zhou Ahu memerah, melambaikan tangannya dan berkata, sudah lama aku tidak bertarung dengan sangat senang. Long Xiaoman menggertakkan giginya dan berkata, akhirnya, napasku bau. Sekarang aku akhirnya bisa tidur selama beberapa hari. Yang Suan berkata, dengarkan apa maksudmu. Berurusan dengan orang-orang ini seperti memotong melon dan sayuran. Begitu kata-kata ini keluar, wajah mereka menjadi jauh lebih serius. Meskipun pertempuran itu menyenangkan, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Zhou Ahu mengatakan yang sebenarnya, literasi tempur mereka, kemampuan tempur individu, dan kerjasama antar kelompok tidak sebanding dengan gangster biasa. Jika kita tidak menyerang tiba-tiba dan tim kita telah berlatih begitu lama, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang hari ini ketika jumlah orang benar-benar dominan. Long Xiaoman mengangguk, jelas, orang-orang ini pasti telah menerima pelatihan profesional. Berkat persiapan kita sebelumnya, sulit untuk mengatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang hari ini. Ngomong-ngomong, burung lark dan begonia tidak dapat membantu memenangkan pertempuran yang begitu indah kali ini. Awalnya, aku meremehkan kedua gadis itu. Mereka terlihat lemah, tetapi mereka lebih pintar dari siapapun. Zhou Ahu mengangguk setuju, kedua putriku yang kering. Tidak, dia sekarang adalah orang-orang saudara Yang, jadi dia tidak bisa memanggil mereka seperti itu lagi. Aku dulu mengolah mereka sebagai Fas, tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka akan begitu kuat ketika mereka sampai ke tangan saudara Yang. Aku tidak melihat bagaimana mereka melakukannya. Orang-orang jatuh ke tanah satu persatu. Ngomong-ngomong, pemimpin orang-orang itu juga dibunuh oleh Skylark dan Begonia. Aneh juga mengatakan bahwa orang itu terlihat sangat kuat. Kami khawatir tentang bagaimana cara memenangkannya. Skylark dan Begonia lewat dan memberi orang itu kesempatan kedua dengan satu gerakan. Yang Suan mengangguk dan merasa puas dengan kinerja Skylark dan Begonia. Apa asal-usul orang-orang itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Yang Suan bertanya, inilah yang paling dia khawatirkan. Ekspresi Long Xiaoman menjadi bermartabat. Mereka baru saja mencoba 2 kali secara langsung. Mereka mengaku sebagai klub emas,
tetapi mereka menyangkal serangan diam-diam terakhir terhadap kita dan mengatakan mereka tidak melakukannya. Tetapi geng yang menyerang kita terakhir kali, baik dalam gaya bertarung atau kualitas individu, sangat mirip dengan kelompok ini dalam semua aspek. Zhou Ahu menambahkan, saya tidak berpikir kedua orang itu berbohong. Tampaknya mereka benar-benar tidak tahu tentang serangan diam-diam terakhir terhadap kita, tetapi jika bukan karena mereka, siapakah itu? Pertemuan emas. Yang Xuan sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin sebuah organisasi dengan kualitas tempur yang begitu tinggi memiliki nama yang begitu umum? Pernahkah kau mendengar tentang organisasi ini sebelumnya? Tidak pernah. Long Xiaoman menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah organisasi di area itu. Mereka hanya mengatakan bahwa semua tindakan diatur oleh atasan, dan tidak ada tempat yang pasti untuk tinggal. Berita mereka sangat diblokir. Mereka hanya mengetahui tugas tindakan 1 hari sebelum setiap tindakan. Selain itu, mereka tidak mengetahui jumlah, struktur, dan bahkan bos organisasi tersebut. Yang Xuanyu merasa semakin aneh. Jelas, organisasi seperti itu sangat baik dalam manajemen dan pelatihan, dan memiliki gaya militer di mana-mana. Organisasi semacam itu jelas tidak sebanding dengan geng Jianghu biasa. Namun mengapa organisasi semacam itu tidak terkenal, tetapi juga mengambil nama stereotip emas? Awasi terus masalah ini, teruslah menatap, dan segera hubungi aku jika kau punya petunjuk. Yang Xuan tidak menemukan petunjuk, jadi dia harus berdiri diam terlebih dahulu. Setelah tinggal di sini beberapa saat, Yang Xuan menelepon nomor asing dalam perjalanan pulang. Yang Xuan, kan, datanglah ke restoran Kaibin segera. Suara yang merendahkan. Yang Xuan mengerutkan kening, siapa kau? Bagaimana jika aku tidak pergi? Dia biasanya tidak tahan orang berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Kecuali menantu perempuannya. Keluargamu tinggal di komunitas Guanghua, Unit 1, Gedung 7, 2006. Jika kau tidak dapat melihat siapapun dalam 10 menit, kau akan menanggung akibatnya. Kemudian dia langsung memutus telepon. Dengan siapa aku mengacau? Yang Xuan mendengus. Dia akan mengabaikannya, tetapi dia berpikir bahwa karena pihak lain tahu alamat rumahnya dan takut menyebabkan masalah pada Sunan, dia bergegas ke sana sesuai dengan alamat itu. Pada saat yang sama, restoran Kaibin, ruang pribadi 888. Saudara Huang, ini merepotkanmu. Aku biasanya tidak minum, jadi aku akan memberimu teh sebagai ganti anggur. Kai Kun mengambil cangkir teh. Si Musang duduk di meja tuan rumah dan tersenyum. Aku lebih toleran. Aku suka keanggunan teh dan keberanian anggur. Jangan khawatir tentang itu. Jangan berani mengatakannya di tempat lain. Di perbatasan Nanjiang, siapa yang tidak tahu namaku? Kai Kun tersenyum dan menyesap tehnya. Kalau begitu, saya akan merepotkan saudara Huang. Wah, anggur ini enak. Pelayan, 2 botol lagi. Musang itu wajahnya merah. Meja itu penuh dengan anggur dan hidangan lezat, ditemani oleh seorang bintang besar. Dia sangat menikmati perasaan ini. Pelayan di dekatnya berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda benar-benar punya selera. Anggur merah kami berusia 90 tahun, anggur Bordeaux asli. Saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Tunggu, musang itu tiba-tiba menjadi pucat. Berapa umur anggur ini yang baru saja Anda katakan? 90 tahun, Tuan. Apakah Anda punya pertanyaan? Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Persetan, musang itu tiba-tiba menamparkan meja. Apa maksudmu, saat aku makan nasi kering? Anggur berusia 90 tahun itu sudah kedaluarsa. Jangan meremehkanku. Hubungi manajermu, atau aku akan menghancurkan tokomu hari ini. Tuan, ini. Pelayan itu terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Pergi dan tukar 2 botol anggur merah yang diproduksi tahun ini. Kai Kun melambaikan tangan kepada pelayan, lalu tersenyum pada si musang, Saudara Huang, maafkan aku, orang-orang ini belum melihat dunia. Jangan terlalu berpengetahuan dengan mereka. Si musang mendengus dingin, berani bermain trik di depanku, aku sudah lelah hidup. Ya, aku akan kembali ke pemimpin mereka. Kai Kun tersenyum. Sebenarnya, dia sangat jijik dengan si musang. Gaun yang indah itu bagus, tetapi aku suka berpura-pura dipaksa. Aku jelas buta huruf dan harus berpura-pura menjadi orang yang berbudaya. Tetapi Kai Kun hanya bisa mengikuti si musang. Meskipun dia bintang besar, dia tahu bahwa naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal.
Bintang-bintang ini dicari di mana-mana di luar. Tetapi mereka tahu betul bahwa orang-orang Jianghu ini tidak pernah memakan set ini. Selain itu, ini adalah wilayah pihak lain. Dia harus mengikuti keinginan pihak lain jika dia meminta bantuan. Namun, dia tidak meragukan kekuatan si Musang. Ketika si Musang duduk tadi, manajer umum restoran Kaibin datang untuk menyapa secara langsung, yang cukup untuk melihat pengaruhnya di Nanjiang. Ini pacarmu. Si Musang sudah kenyang minum anggur dan makanan, dan mulai memikirkan hal lain. Dia menatap ke atas dan ke bawah ke seorang wanita muda yang duduk di sebelah Kai-kun. Mengapa menurutku kamu terlihat begitu familiar? Apa kamu pernah melihatmu di suatu tempat? Tanya si Musang. Wanita muda itu berwajah seperti biji melon, bermata besar, berkulit putih, mengenakan rok putih ketat yang seksi, dan berkata dengan senyum manis, "Saudara Huang, aku biasanya baik-baik saja. Aku suka siaran langsung di internet. Kamu mungkin pernah melihatku." Kai-kun memperkenalkan sambil tersenyum, nama online-nya adalah Yinuo. Dia memiliki lebih dari 1 juta penggemar dan merupakan bintang online terpanas tahun ini. Warnanya merah bersih. Si Musang menjilati lidahnya, "Xiao Kai, matamu bagus sekali. Masih merah bersih juga bisa menemukan pacar secantik itu. Aku khawatir Lao Huang tidak akan beruntung, haha." Kai-kun berbaur dalam lingkaran hiburan. Dia tidak bisa mengerti maksud si Musang. Dia berkata kepada gadis rok putih di sebelahnya, "Enoh, apakah kamu tidak punya sesuatu yang tertinggal di kamar? Biarkan saudara Huang pergi bersamamu." Setelah itu, dia menatap si Musang dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Huang, Yinuo pemalu. Silakan pergi bersamanya. Hotelnya ada di sebelah dan kami akan menunggumu di sini." Hei, oke, gadis-gadis, kalian harus lebih memperhatikan mereka." Air liur si Musang mengalir keluar dan tidak sabar untuk mengikuti gadis rok putih itu keluar. Setelah mereka keluar dari pintu, wajah Kai-kun yang tersenyum tiba-tiba menjadi suram. Ini sangat menjijikkan. Dia sudah lama merasa jijik dengan si Musang, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyanjung. "Telepon dan tanyakan mengapa anak itu belum datang," kata Kai-kun dengan galak. Pada saat ini, Yang Xuanzeng menghentikan mobilnya di gerbang hotel. Begitu dia turun, beberapa pengawal kekar berjas hitam dan berkacamata hitam datang berhadapan. "Yang Xuan," kapten pengawal itu berkata dengan suara yang dalam. "Baiklah, siapa yang menginginkanku?" Yang Xuan bertanya dengan samar, tetapi dia berpikir dalam hatinya, apakah orang-orang ini tidak kepanasan dengan pakaian tebal seperti itu di musim panas ini? Naik saja. Beberapa pengawal mengelilingi Yang Xuan karena takut dia akan melarikan diri. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan jijik, menyenandungkan sebuah lagu kecil dan mengikutinya ke atas. Ketika dia membuka pintu kamar pribadi dan melihat Kai-kun, Yang Xuan menyadari bahwa itu adalah anak laki-laki yang mencari dirinya sendiri. "Apakah kamu terkejut melihatmu lagi?" Kai-kun tersenyum dingin. Ada 7 atau 8 pengawal berpakaian hitam di ruangan itu. Dia percaya diri. Semua orang menatap Yang Xuan dengan mata dingin. Pada saat ini, kebanyakan orang akan segera memberi nasihat. Yang Xuan menarik kursi di dekatnya dan duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Ketika Anda mengundang seseorang untuk makan malam lain kali, ingatlah untuk memberitahu terlebih dahulu, jika tidak, itu tidak sopan." Semua orang tercengang. Mengundangnya makan malam. Pria ini cacat mental. Pihak lain tidak mengikuti naskah. Kai-kun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang akan Anda lakukan hari ini?" Yang Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Awalnya, saya tidak bermaksud untuk menyelidiki, tetapi Anda sangat tulus. Panggil saya ke sini dan saya akan menunjukkannya kepada Anda." "Saya pikir begitu. Hari ini, Anda menutup jalan tanpa alasan dan menabrak beberapa orang yang lewat. Ambil 1 juta yuan sebagai ganti rugi atas kerugian orang-orang itu. Kalau begitu, sampaikan permintaan maaf di depan umum di media." "Aku tidak peduli." Seluruh ruangan hening. Semua orang merasa sedikit bingung. Anak itu tidak minum obat. Apakah dia tidak membedakan situasi saat ini? Singkatnya, Yang Xuan tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, yang secara langsung mengganggu ritme Kai-kun. Dalam dugaannya, pihak lain membuka taksi yang rusak, dan ketika dia melihat pertempuran itu, dia tidak dapat mengakui bahwa dia akan meminta maaf dan gemetar. Kemudian dia memulai segala macam pukulan. Setelah cukup menyiksa, dia menanggapinya dengan serius.
Tetapi pria ini cacat otak. Kentut ibumu. Agen itu menamparkan meja dengan keras, menunjuk hidung Yang Xuan dan memarahi dengan marah. Oke, kamu pecundang, apakah kamu memakan keberanian macan tutul? Bahkan kita kun-kun berani bertabrakan. Apakah kamu tahu betapa merahnya dia sekarang? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan serius. Aku tidak tahu. Desis. Paru-paru pialang itu hampir meledak. Bagaimana dia bisa menyebarkan idiot seperti itu hari ini? Itu tidak berada di saluran yang sama dan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Tapi aku punya cara untuk mengetahui seberapa populernya dia. Yang Xuan tersenyum, lalu tiba-tiba meraih segelas anggur merah di atas meja dan melemparkannya ke Kai Kun. Kai Kun tidak punya waktu untuk menghindar. Semua anggur merah tumpah di wajah dan pakaiannya. Dia kebetulan mengenakan jas putih kecil hari ini. Anggur merah itu langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Ah, Kun-kun, kamu baik-baik saja. Apa kamu ingin memanggil ambulans? Agen itu langsung melompat dari kursinya sambil berteriak seperti tersengat listrik. Yang Xuan melihat ke tempat yang diwarnai merah di pakaian masing-masing dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak terlihat terlalu merah. Mati, Kai Kun benar-benar marah. Bunuh dia untukku. Beberapa pengawal segera bergegas menuju Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum acuh tak acuh, menggoyangkan telapak tangannya dengan lembut, memecahkan gelas anggur, dan kemudian tampak melemparkannya kembali sesuka hati. Ah. Beberapa pengawal segera menutupi wajah mereka dan jatuh ke tanah untuk berguling. Wajah mereka ditutupi dengan pecahan kaca, dan darah mereka mengalir keluar. Seluruh ruangan pribadi itu langsung sunyi. Kai Kun dan yang lainnya tiba-tiba mengubah warna kulit mereka. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pria ini adalah seorang ahli. Bukankah kamu sangat merah? Kurasa kamu tidak cukup merah. Ayo, aku akan membantumu lagi. Saat Yang Xuan berbicara, dia dengan mudah mengambil sebotol anggur merah dari meja dan mendekati Kai Kun sambil tersenyum. Agen yang mengenakan kacamata berbingkai hitam itu buru-buru menghentikannya dan berkata dengan suara tajam, aku peringatkan kamu, jika kamu berani main-main hari ini. Ledakan. Sebelum dia selesai, sebotol anggur tiba-tiba meledak di kepala pihak lain. Ah! Agen itu menutupi kepalanya dan langsung menetes ke tanah, dengan darah merembes dari jari-jarinya. Peringatkan aku, hehe, Yang Xuan tersenyum dingin, bintang-bintang ini tidak masuk akal. Mereka terbiasa dengan agen-agenmu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran panjang. Klik, begitu suaranya jatuh, Yang Xuan tiba-tiba menginjak paha masing-masing dengan keras. Ah! Dengan teriakan, paha broker itu langsung hancur berkeping-keping. Bang-bang! Yang Xuan tidak menghentikan aksinya. Mengangkat kakinya adalah tendangan yang meledak-ledak. Agen itu berteriak seperti babi. Berhenti berkelahi, aku tidak tahan. Tidak tahan. Yang Xuan menginjak kepala pihak lain dan berkata dengan suara dingin, urusanmu akan dibahas nanti. Pergi. Kemudian dia menendang agen itu ke samping seperti anjing mati. Apa yang kamu inginkan? Kai Kun ketakutan dan mundur dengan dadanya seperti seorang wanita. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku ingin kamu menjadi lebih populer? Tiba-tiba, dia menjambak rambut masing-masing, menekan kepalanya ke meja, mengambil anggur merah dan jatuh di kepala Kai Kun. Apakah kamu sudah cukup merah sekarang? Yang Xuan mencibir. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka. Si Musang menyerbu masuk. Kakak Huang, tolong aku. Ketika Kai Kun melihat si Musang, dia dengan cepat mengambil kesempatan untuk berjuang menjauh, menunjuk Yang Xuan dan berkata dengan keras, itu orangnya, ikat dia dan aku akan menyiksanya perlahan-lahan. Mungkin lampu di ruang privat itu gelap, atau mungkin si Musang pingsan sementara setelah bermesraan dengan si merah jaring kecil tadi. Aku tidak mengenali siapa sosok di hadapanku itu. Sialan, bocah, aku sudah bosan hidup. Aku tahu siapa yang tidak, teriak si Musang dengan marah. Yang Xuan perlahan menoleh, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, siapa di seluruh Nanjiang yang tidak tahu nama saudaramu Huang. Aku, melihat bahwa pria itu adalah Yang Xuan, si Musang tiba-tiba berkeringat dingin dan tidak berbicara lama. Saudara Huang, jangan kaget. Ikat dia untukku. Aku akan menyiksanya perlahan, teriak Kai Kun di akhir desisannya. Si Musang mengambil sebotol anggur dari meja tanpa melihatnya. Ya, pukul dia dengan sebotol anggur dan ledakkan kepalanya. Teriak Kai Kun.
Ledakan, suara botol anggur pecah. Kai-kun menutupi kepalanya dan darah mengalir di dahinya. Persetan denganmu, aku buta, bukan. Tanpa menunggu reaksi Kai-kun, si musang bergegas maju. Dan dipukuli dengan keras. Kai-kun berteriak, "Kakak Yang, maafkan aku. Aku tidak tahu itu kamu." Dahi si musang penuh dengan butiran keringat dingin. Jika dia tahu bahwa Yang Xuan adalah orang yang diminta Kai-kun untuk ditangani, dia tidak akan berani meminjamkannya 100.000 keberanian. Meskipun si musang biasanya suka berpura-pura dipaksa, bahkan jika dia berbicara dengan santai di depan Yang Xuan, dia bukan orang bodoh. Dia tahu betul bahwa Yang Xuanping bergaul dengan baik setiap hari, yang tidak berarti dia memiliki temperamen yang baik. Jika dia terburu-buru, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk menyodok dengan jari kelingkingnya. Yang Xuan mengangkat tangannya sehingga si musang tidak perlu gugup. Kemudian menatap Kai-kun dengan wajah berlumuran darah. Dia berkata dengan dingin, "Ingat, kamu hanya seorang aktor. Hari ini adalah pelajaran kecil. Jika ada waktu lain, itu tidak akan sesederhana itu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hal kecil ini tidak cukup bagi Yang Xuan untuk peduli. "Presiden Yang, kudengar kamu baru saja memukul Kai-kun." Li Yu bertanya, dengan setir di satu tangan dan telepon di tangan lainnya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Beritamu sangat cerdas." "Nah, anak ini tidak masuk akal. Aku membuatnya memiliki ingatan yang panjang." "Mengapa? Apakah ada masalah?" Suara cemas Li Yu datang dari ujung telepon yang lain. Latar belakang Kai-kun tidak sederhana. Ayahnya adalah menteri ibu kota yang berkuasa. "Kai Yuming, pernahkah kamu mendengar nama ini?" Kai Yuming. Yang Xuan mendengar nama itu sangat familiar. Apakah Kai Yuming, yang sering muncul di berita? Apakah Kai-kun adalah putranya? Dia akhirnya ingat siapa Kai Yuming. Seperti yang dikatakan Li Yu, pria itu adalah pejabat yang berkuasa di ibu kota dan sering muncul di berita. Tanpa diduga, Kai-kun adalah putranya. Li Yu berkata, Kai-kun baru debut 2 tahun. Alasan mengapa dia bisa begitu populer tergantung pada latar belakangnya yang kuat. "Presiden Yang, saya pikir sebaiknya Anda menghindarinya terlebih dahulu." Yang Xuan berkata sambil tersenyum, "Selain itu, terima kasih sudah mengingatkan." Setelah itu, dia langsung mematikan telepon, terus menyenandungkan sebuah lagu kecil dan melaju ke depan, langsung melemparkan masalah itu ke langit. Kai Yuming benar-benar pria besar, tetapi di mata Yang Xuan, dia masih hanya semut kecil. Karena dia adalah semut kecil, tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Namun, saat ini, Yang Xuan tidak menyadari bahwa kecerobohannya hampir menyebabkannya mengalami bencana yang tidak dapat diperbaiki. Dia adalah seorang juara. Dia berlari ke seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membuatnya takut. Tetapi dia mengabaikan bahwa ini bukanlah dunia yang gelap, dan dia tidak sendirian sekarang. Tidak lama setelah telepon ditutup, Sunan menelepon lagi. "Yang Xuan, apa yang harus kulakukan? Ibu baru saja datang kepadaku lagi. Dia menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Dia memaksaku untuk menagih 30 juta yuan untuk membayar utangnya. Aku tidak tahan." Suara Sunan terdengar seperti tangisan. "Menantu perempuan, jangan khawatir. Aku berjanji, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah, aku bisa mengatasinya." Setelah menenangkan Sunan, Yang Xuan menutup telepon dan menelepon Zhou Abao. "Bagaimana keadaan pria yang aku minta untuk kau periksa?" tanya Yang Xuan. Zhou Abao menjawab, "Ya, nama wanita itu adalah Wang Chunmei. Aku telah mengirim seseorang untuk mengawasinya selama 24 jam. Sekarang dia sedang bermain mahjong di kedai teh Yuhai." Yang Xuan mengangguk dan berkata, "Bawa beberapa orang dan tunggu aku di gerbang kedai teh Yuhai segera." Kedai teh Yuhai. Wow, beberapa orang sedang bermain mahjong di dalam. "Kakak Mei, kalungmu sangat tebal. Pasti sangat mahal." Seorang wanita parubaya dengan kemeja kotak-kotak bergaris bertanya dengan hati-hati. Duduk di seberangnya adalah seorang wanita yang mengenakan berbagai macam perhiasan. Namun, meskipun dia mengenakan merek terkenal dan mengenakan berbagai macam perhiasan, dia selalu membuat orang merasa tidak pada tempatnya. Dari belakang lehernya, ada bagian kulit gelap. Tidak sulit untuk melihat bahwa wanita itu tidak begitu kaya pada awalnya. Tidak mahal, harganya lebih dari 50.000. Wanita perhiasan itu mengangkat alisnya dan berkata, "Jika kamu ingin mengatakan itu mahal,
aku harus membelinya seharga 120.000. Apa? 120.000? Tas ini bisa bernilai begitu banyak uang. Sepertinya tidak terbuat dari emas. Beberapa orang terkejut. Wanita perhiasan itu tersenyum menghina dan menunjuk tanda LV di tas itu. Apakah kamu tahu tanda apa ini? Beberapa orang menatap lama dan berkata, keledai. Kentut pantat. Wanita perhiasan itu berkata, ini Louis Vuitton, merek terkenal asing, apakah kamu mengerti? Louis Vuitton. Seorang pria bertanya-tanya, tetapi hanya ada 2 pinyin. Bagaimana kamu bisa membaca begitu banyak kata? Wanita perhiasan itu juga bingung dan berkata dengan santai, ini adalah pinyin asing milik orang lain. Itulah yang dikatakan orang asing. Oh, Saudari Mei, kamu benar-benar memiliki wawasan. Beberapa teman kartu memandang Wang Chunmei dengan iri. Baru 2 minggu yang lalu, Wang Chunmei hanyalah seorang pedagang kaki lima. Dia biasanya harus mengemas sisa sup ketika dia makan semangkuk mie di luar. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Wang Chunmei tiba-tiba menjadi kaya dan sangat kaya. Ditanya mengapa, dia berkata dia telah memenangkan lotre. Orang-orang skeptis tentang pernyataan ini. Wang Chunmei adalah ayam besi yang terkenal. Biasanya, handuk bibinya pun tidak bisa dicuci dan dipakai lagi, apalagi dibelanjakan untuk membeli tiket lotre. Namun, memang benar bahwa orang-orang menjadi kaya. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk menuangkan air. Wang Chunmei memamerkan merek terkenalnya dengan penuh semangat. Sambil berbicara, dia menari dan tanpa sengaja menjatuhkan ketel di tangan pelayan. Air mendidih di dalamnya tumpah ke lengan pelayan dan membuat pelayan itu menangis. Oh, Wang Chunmei juga berteriak, kakak, tidak apa-apa, aku ceroboh. Pelayan itu sedang sibuk, Pop. Namun, tanpa diduga, Wang Chunmei mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Tidak masalah bagimu, aku masih punya hubungan. Sambil berbicara, dia menunjuk noda air di tas LV, kamu telah mengotori harta karunku. Apa yang harus kulakukan? Pelayan itu menutupi wajahnya dan buru-buru berkata, aku akan membersihkannya untukmu. Minggir, Wang Chunmei berkata dengan marah, kamu pikir ini tas rusak yang berisi puluhan yuan di keluargamu. Ini LV, tidak dapat digunakan jika kotor. Kamu harus memberiku ganti rugi. Berapa harganya? Pelayan itu bertanya dengan hati-hati. Wang Chunmei mendengus dingin, aku membeli tas ini seharga 120.000 yuan. Kamu akan kehilangan banyak jika membakarnya. Beri aku 30.000 yuan. Aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Apa? 30.000 dolar. Pelayan itu sangat cemas hingga air matanya keluar. Kakak, kamu salah. Tas apa yang harganya begitu mahal? Pop, Wang Chunmei menamparnya lagi dan berkata dengan keras, tidak berani membantah. Berapa banyak uang yang bisa kamu cek? Hari ini kamu dapat memberiku ganti rugi, atau aku akan menelepon polisi sekarang. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uangnya, biarkan kamu masuk penjara. Kakak, aku salah. Beri aku kesempatan. Gaji bulananku hanya 2.005. Pelayan itu sangat ketakutan hingga ia berlutut dan kepalanya terbentur. Manajer kedai teh datang untuk membujuk, dan Wang Chunmei menamparkan wajahnya. Bisakah kau bicara seperti ini? Kau, manajer kedai teh kecil, berani mengurusi urusanku. Kau tahu berapa banyak uang yang ada di kartu bankku? Sama sepertimu, aku bisa membunuhmu dengan mengambil sejumlah uang. Ketika manajer kedai teh melihat merek terkenal masing-masing, ia tidak berani memprovokasi, jadi ia harus kehilangan senyumnya. Kakak, dia baru di sini. Anak-anak tidak berakal sehat, kau tidak peduli dengan penjahat. Lagi pula, bahkan jika kau memotongnya, ia tidak akan bisa memberinya uang sebanyak itu. Wang Chunmei mendengus dingin, aku paling kesal dengan kalian orang-orang malang. Aku bahkan tidak bisa mengambil 30.000 yuan. Oke, aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Kau biarkan dia berlutut dan membantuku menjilati sepatuku. Selesai. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke depan. Pelayan itu sangat sedih hingga dia menangis, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit giginya, berlutut di tanah dan perlahan-lahan menjulurkan kepalanya ke atas. Kupikir hanya generasi kedua yang kaya yang suka membiarkan orang menjilati sepatu mereka. Aku tidak menyangka ayam kampung juga menyukainya. Pada saat ini, sebuah suara samar datang dari samping. Wang Chunmei melihat sekeliling dan berkata bahwa itu adalah seorang pemuda biasa. Siapa yang kau katakan adalah ayam kampung?
Apakah kau memenuhi syarat untuk mengatakan aku? Hanya barang-barang lokalmu, aku bisa menarik sepotong bahan pada pakaianku untuk kau pakai sepanjang hidupmu. Wang Chunmei dengan marah berkata, di mana bocah bau yang berani memarahiku? Kau juga berlutut dan menjilati sepatuku. Jika tidak, hati-hati aku akan membunuhmu dengan uang. Yang Xuan tidak marah, dan lelaki kecil ini tidak memenuhi syarat untuk membuatnya berubah suasana hati. Namun, sedikit kesedihan dan simpati melintas di matanya. Apakah ini sifat manusia? Anak-anak orang kaya itu, anak muda dan tuan muda, sangat mendominasi di luar. Terkadang mereka bisa dimaafkan. Bagaimanapun, orang-orang ini tumbuh dengan kunci emas dan dimanja sejak kecil. Namun di depan wanita bernama Wang Chunmei ini, Yang Xuan telah mengetahui detailnya. Lahir di daerah pegunungan termiskin, dia tidak melakukan apapun setelah bekerja. Kemudian, dia diberhentikan dan harus hidup dengan mendirikan kios. Dia adalah pria kecil biasa yang masih berjuang untuk makan dan berpakaian. Namun, belum lama ini, dia tiba-tiba memperoleh kekayaan besar untuknya melalui cara yang tidak pantas. Itu baru waktu yang lama. Sudah seperti ini. Dasar anjing, katakan lagi. Zhou Abao tidak banyak berpikir seperti Yang Xuan. Dia melangkah maju, saling menatap dan berteriak dengan marah. Dari mana kalian berasal? Wang Chunmei berkata dengan nada meremehkan, lihatlah kemiskinanmu, beraninya kau berbicara seperti ini padaku. Baiklah, aku akan berbelas kasihan. Kau juga berlutut dan menjilati sepatuku. Jika aku senang, aku akan memberimu hadiah ratusan dolar nanti, yang akan cukup untuk orang miskin sepertimu selama 2 bulan. Pop, Zhou Abao sangat marah hingga menamparkan wajahnya. Wang Chunmei menjerit dan terbanting ke tanah, tetapi mulutnya masih keras dan memarahi. Wah, apakah kalian orang miskin akan memberontak? Apakah kalian tahu betapa kayanya aku? Boom, Zhou Abao saling menendang mulut. Jika wanita itu tidak berguna, dia akan dipotong hidup-hidup di tempat. Singkirkan, Zhou Abao melambaikan tangannya yang besar. Beberapa saudara lelaki yang lebih muda dengan cepat maju, langsung memasukkan Wang Chunmei ke dalam karung, membawanya dan pergi. Dut, dengar, aku macan tutul Long Kuan Zhou. Zhou Abao meraung marah. Zhou Abao tidak kalah terkenal di Nanjiang dibanding ayahnya Zhou Ahu. Ia, dulunya adalah sosok yang mendominasi dan kejam. Sampai aku bertemu Yang Xuan, emosiku berangsur-angsur menjadi tenang. Baru-baru ini, ia terjun ke dalam pelatihan. Ia memiliki fondasi dan mampu menanggung kesulitan. Yang Xuan sesekali menjaganya, menjadikan Zhou Ahu sebagai pemimpin dalam kelompok elit pelatihan khusus ini. Ia bertanggung jawab atas tim elit yang terdiri dari 50 orang, yang semuanya menonjol dalam pelatihan. Tim itu disebut tim naga dan harimau, dan Zhou Bao adalah kapten mereka. Ia menyebutkan namanya, bahkan tanpa mengancam, dan orang-orang di kedai teh sudah tahu apa yang harus dilakukan. Masalah ini dianggap tidak terlihat. Kita tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun kepada publik, apalagi melapor kepada penjaga kota, kecuali mereka tidak ingin hidup. Dan mereka juga tahu betul bahwa Wang Chunmei mungkin kurang lebih bernasib buruk kali ini. Bahkan jika ia benar-benar memenangkan lotre, sedikit uang itu bahkan tidak menjadi gerimis di mata Zhou Bao. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Yang Xuan duduk di kursi penumpang dan menatap Zhou Bao yang sedang mengemudi dan bertanya. Sudah lama aku tidak melihatnya. Zhou Bao tampak lebih gelap dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia tampak jauh lebih tenang. Tidak apa-apa, aku berlatih metode latihan yang kamu ajarkan kepadaku setiap hari. Kakak Yang, menurutmu aku sudah berada di level berapa sekarang? Tanya Zhou Bao. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kudengar Xiaoman berkata bahwa saat kamu bertarung dengan orang-orang itu 2 hari yang lalu, kamu tampil sangat baik. Menganggap 1 sebagai 10 sudah sangat bagus. Zhou Bao berkata dengan tulus, tetapi menurutku itu masih menarik. Aku bisa melawan beberapa antek kecil, tetapi aku khawatir aku tidak bisa melihat cukup untuk bertemu dengan ahli yang sebenarnya. Yang Xuan mengangguk setuju, dan sedikit kelegaan muncul di matanya. Yang paling dia hargai dari Zhou Bao adalah dia sangat nyata. Dia akan memperlakukan dirinya sendiri secara objektif kapan saja. Dan dia juga sangat cerdas. Misalnya, apa yang dia katakan tadi sebenarnya menunjukkan bahwa Yang Xuan dapat mengajarinya lebih banyak. Dilihat dari fisik dan karaktermu, kamu cocok untuk berlatih tinju asing.
Aku akan meluangkan waktu untuk mengajarimu beberapa keterampilan tinju asing akhir-akhir ini. Yang Xuan mengangguk. Zhou Abao sangat gembira. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada saudara yang terlebih dahulu. Berkendara ke gunung belakang Longquan. Ada gudang terbengkalai di sini, yang merupakan rumah penjara di Gunung Longquan. Wang Chunmei terguncang keluar dari karung seperti anjing. Cahayanya gelap, mengeluarkan bau darah yang menyengat, dan tanahnya penuh dengan darah kering. Wang Chunmei berkata dengan ngeri, "Kenapa kau membawaku ke sini? Kau mau uang? Kau biarkan aku pergi dan menuliskan berapa biayanya." "Persetan denganmu." Zhou Ahu menendang perut lawannya, "Biar kamu yang ngomong." Yang Xuan menatap Wang Chunmei dan berkata pelan, "Katakan padaku, dari mana kamu dapat uangmu?" "Aku menang lotre." Wang Chunmei buru-buru berkata, "Ada lebih dari 5 juta. Kalau kamu melepaskanku, aku akan memberimu 500 ribu. Yang Xuan tersenyum dingin dan memberi isyarat kepada Zhou Abao. Dengan lambaian satu tangan, Zhou Ahu segera mendatangi dua pria ganas dengan cambuk hitam yang dicelupkan ke dalam air garam di tangannya dan mencambuk Wang Chunmei. "Ah! Ah! Ah!" Wang Chunmei menangis terseduh-seduh dan berteriak seperti babi, "Jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi." Yang Xuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada dua pria kuat itu untuk berhenti. Sambil menatap Wang Chunmei, dia berkata dengan dingin, "Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele denganmu. Mulai sekarang, apa yang harus kutanyakan, apa yang harus kau jawab, salah bicara, dan memberimu jari. Aku bertanya lagi, dari mana uangmu berasal? Aku benar-benar menang lotre, kenapa kau tidak?" "Ah!" Begitu Wang Chunmei mengucapkan setengah kalimat, seorang pria kekar di sebelahnya menginjak tanah dan mengeluarkan belati. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memotong salah satu ibu jari kecil Wang Chunmei. "Biarkan aku bertanya lagi, dari mana kau mendapatkan uangmu?" Yang Xuanping mengulanginya dengan pelan. Melihat Wang Chunmei, dia ragu-ragu, dan pria kekar di sebelahnya siap untuk memulai lagi. "Tidak, aku sudah bilang, aku sudah mengatakan semuanya." Wang Chunmei tidak tahan dengan siksaan ini. "Beberapa waktu lalu, seseorang memintaku melakukan sesuatu untuknya. Aku melakukannya untuknya, dan dia memberiku 5 juta dolar. Apa yang kau lakukan?" Yang Xuanping bertanya. Pria itu berkata, "Biarkan aku mencari cara untuk membawa seorang rekan lama bernama Zhang Huafang ke ibu kota provinsi, menginap di hotel yang ditunjuk, bekerja sama dengan staf dan membawanya ke kasino." Pada saat ini, Wang Chunmei tidak berani mengatakan setengah kebohongan. Siapa pria itu, siapa namanya dan apa yang dia lakukan? Yang Xuan bertanya lagi. Ini mirip dengan apa yang dia duga sebelumnya. Zhang Huafang kehilangan uang bukanlah suatu kebetulan. Ketika dia mendengar Zhang Huafang berbicara tentang seluruh proses itu, dia merasa aneh di sini. Kemudian, saya mendengar Sunan mengatakan bahwa Zhang Huafang, seorang rekan lama, adalah seorang pemilik kios dan biasanya pelit. Dengan cara ini, semuanya menjadi sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang miskin dan pelit seperti itu mengundang Zhang Huafang ke ibu kota provinsi tanpa alasan dan menginap di hotel mewah? Jadi pada saat itu, Yang Xuan telah memutuskan bahwa pasti ada masalah dengan rekan lama Zhang Huafang. "Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Pria itu hanya menugaskan saya sebuah tugas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa." Melihat belati tajam itu diangkat lagi, Wang Chunmei bahkan basah di selangkangannya. "Jangan, biarkan aku berpikir lagi. Ngomong-ngomong, aku ingat, meskipun pria itu tidak memberitahuku apapun, ketika dia mengancamku untuk tidak memberitahunya, dia menyebutkan seseorang yang mengatakan itu diatur oleh saudara Lei Dongping, ibu kota provinsi. Jika aku berani membocorkannya, aku akan menanggung akibatnya, tetapi aku belum pernah mendengar tentang Lei Dongping." "Lei Dongping?" Zhou Bao mengerutkan kening. Yang Xuan bertanya, "Apakah kamu tahu?" Zhou Bao berkata, "Aku tidak tahu, tetapi aku pernah mendengar tentang seorang pria bernama Lei Dongping di jalan ibu kota provinsi. Kurasa itu seharusnya dia. Apakah kamu tahu di mana dia?" Yang Xuan bertanya. Zhou Bao berkata, "Ada sebuah bar bernama Reading House di ibu kota provinsi. Itu tempatnya. Biasanya dia ada di sana." "Baiklah, begitu. Kamu bisa mengurusnya di sini." Kemudian Yang Xuan bersiap untuk berbalik dan pergi. "Saudara Yang, apakah kamu akan mencari Lei Dongping?" Zhou Abao berkata,
kamu harus lebih berhati-hati. Ada seorang pria bernama Bai Xiaoman di ibu kota provinsi. Dia memiliki kekuatan besar. Lei Dongping adalah pria Bai Xiaoman. Orang-orang itu sulit dihadapi. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu ada orang yang sulit bagiku? Kemudian dia menepuk bahu Zhou Abao dan pergi. Xiaoman, tolong bantu aku memesan 4 tiket terdekat ke ibu kota provinsi, lalu berkemas dan menungguku di bandara. Aku akan mengundangmu ke ibu kota provinsi untuk minum malam ini. Yang Xuan memanggil Long Xiaoman sambil mengemudikan mobil. Kemudian dia pergi ke kediaman Skylark dan Begonia dan tersenyum pada putri kedua, kalian berdua pergi membersihkan diri dan membawa kalian berdua ke ibu kota provinsi malam ini.